geser di TM yang ke piro? TM ke 9 ya. Terkait dengan modul ajar ini ya. Nah, ini isinya. Modul ajar itu formatnya berbeda-beda. Masing-masing sekolah punya format yang berbeda-beda. Namun prinsip pengembangannya sama. Jadi Anda jangan gopo. SMA siji dhewe duwe, SMA loro duwe, SMA telu duwe, SMA Muhammadiyah duwe dhewe beda, SMA iki beda. Di sebabano ikuti apa yang ada di sekolah di mana tempat Anda ajar, akan tetapi filosofi yang ada atau yang terkandung di dalamnya itu yang harus Anda pahami. Ini format yang digunakan di SMA 1. Capaian pembelajaran gampang. Kompetensi awal ini kurikulum merdeka masih ya, belum deep learning ya. Nanti kita cari contoh yang deep learning. Ini kompetensi awal. Kompetensi awal ini merupakan modalitas yang dimiliki oleh peserta didik sebelum belajar terkait dengan apa yang akan dipelajarkan dalam tatap muka tersebut. Nah, kompetensi awal ini diperoleh melalui kegiatan telaah kurikulum. Jadi ada mata kuliah prasyarat atau mata kuliah yang menjadi entry behavior, mata pelajaran prasyarat. Nanti ditelaah di kurikulum. Jadi misalnya Anda membahas terkait dengan capaian pembelajaran, menganalisis atau menelaah, misalnya menelaah peninggalan sejarah pada masa Hindu-Buddha misalnya ya. Nah, maka entry behavior-nya adalah C1, C2, C3 terkait dengan Hindu-Buddha. Pemahaman peserta didik terkait dengan kerajaan Hindu-Buddha. Jadi kompetensi awal ini entry behavior dan prior knowledge. Isinya dua, entry behavior dan prior knowledge yang diperoleh melalui aktivitas telaah kurikulum dan aktivitas yang dilakukan melalui asesmen diagnostik, baik diagnostik kognitif maupun diagnostik non-kognitif. Nah, bisa dipahami? Ya, Bu. Suara saya terdengar jelas atau enggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik, berikutnya. Capaian pembelajaran ada di BSKAP 046 kalau sekarang ini. Langsung di kopas di sini. Apa yang akan dibelajarkan di tatap muka tersebut. Elemen ada di capaian pembelajaran. Di bawahnya itu kan ada kotak. Ada capaian pembelajaran, ada deskripsi elemen. Elemennya tetap ditulis. Elemen apa? Keterampilan, misalnya pemahaman konsep atau keterampilan konsep. Kenapa kok ditulis keterampilan ini, Bu? Kok tidak pemahaman konsep? Nah, karena yang disasar di sini bukan pemahaman, akan tetapi keterampilan. Keterampilan apa, Bu? Historical conceptual skill. Keterampilan konsep. Maka di sini dipasang keterampilan konsep. Berikutnya keterampilan proses. Nah, ini semua ada di kurikulum. Sub-elemen. Sub-elemen ini adalah yang akan diajarkan di tatap muka pada saat desain pembelajaran tersebut dibuat. Jadi misal, Anda kan membagi sudah ya, menderivasi. Kemarin saya menyatakan derivasilah berdasarkan step. Misal satu step itu satu tatap muka, 2 kali 45 menit misalnya. Maka yang akan Anda sampaikan di sini adalah misal modul ajar Anda akan Anda buat untuk dalam satu capaian pembelajaran itu untuk misalnya 3 tatap muka. Berarti 3 kali 2 kali 45 menit misalnya. Maka di sini nanti diverifikasinya sesuai dengan itu. Nah, punya Mbak Rara ini
hanya untuk 2 kali 45 menit. Jadi modul ajar untuk 1 tatap muka. Oke, bisa dipahami? Jadi terserah gurunya minta bagaimana. Modul ajarnya itu untuk 1 tatap muka atau untuk 1 capaian pembelajaran. Kalau 1 tatap muka ya 1 tatap muka saja, 2 kali 45 menit. Kalau untuk 1 capaian pembelajaran ya banyak tatap muka sesuai dengan distribusi alokasi waktu yang telah Anda buat kemarin. Berikutnya profil pelajar Pancasila kalau yang kemarin. Kalau yang sekarang profil pelajar Pancasila itu tidak hanya 4 ya, ditambah 2. Apa isinya? Ini pakaianmu. Kalau dulu kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang tambah lagi 2. Jadi ada 8. Tentang karakter salah satunya citizenship. Berikutnya, komponen berikutnya adalah sarana prasarana. Nah, sarana prasarananya apa yang digunakan? Nah, karena ini diferensiasi, ada diferensiasinya banyak banget ya. Waduh ya Allah Bu. Nah, sekarang saya sampaikan. Sarana prasarana, Ibu sudah menyampaikan di mata kuliah teknologi pembelajaran sejarah. Di sini ini boleh by design, boleh by utilization. By design itu nggak dewe. By utilization Anda menggunakan yang sudah ada terserah yang sudah ada di mana. Anda nggak pakai begitu, karena sesuai dengan pokok bahasan atau materi Anda gunakan. Itu by utilization. Mendesain sendiri boleh Bu, boleh, lebih bagus. Tapi kan tidak selalu punya ya kemampuan untuk itu. Nah, kalau by utilization hati-hati. Karena banyak banget konten-konten yang ada di luar itu yang tidak ada yang cocok, ada yang tidak. Anda harus punya kemampuan untuk memilih dan memilah. Serta mengedit. Editan sesuai dengan kebutuhanmu. Video misalnya ya, editan. Walaupun Anda tetap harus memberikan kredit kepada pembuat video semula. Sehingga punya Anda tadi adaptasi, bukan adopsi. Anda adaptasi, Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Anda adaptasi, Anda sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik Anda. Jadi harus tetap ada proses untuk editing. Jangan mentah-mentah diambil. Ini yang media. Kalau sakmu ini mbane toh, kowe kan stres. Ya Allah, lek koyo ngono piye carane gitu ya. Kemudian bahan ajarnya dia dikemas dalam bentuk Padlet. Kemudian situs-situsnya dia pakai media Wordwall untuk sama Wakelet ya, sama Seesaw. Bu, dalam 1 tatap muka ini sebanyak ini. Nah, iya, karena ini diferensiasi. Diferensiasi itu kan diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi setting learning environment, dan diferensiasi produk. Aja ngongkon tok. Anda menyuruh peserta didik Anda banyak membuat karya diferensiasi, tapi media yang digunakan oleh guru tidak diferensiasi, kuwi jenenge dolim. Jadi Anda harus memberikan contoh ragam banyak media yang bisa digunakan oleh peserta didik pada saat melaksanakan aktivitas pembelajaran. Makanya mengapa di kurikulum prodi pendidikan sejarah ditambah dengan mata kuliah teknologi pembelajaran sejarah atas pertimbangan tersebut. Karena pada saat asjar atau pada saat nanti Anda PPG atau pada saat Anda nanti menjadi guru, Anda wajib mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Karena zaman sekarang kan sudah zaman teknologi. Kalau gurunya gaptek, lho piye? Kan gak lucu blas. Jangan menyatakan
Bu, di sekolah saya itu, Bu, sekolah desa. Lah yo gak ngurus sekolah desa apa enggak? Sik bapak ini kehilangan kunci kelihatannya. Apa, Beb? Jadi Anda harus menjadi pionir mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. LKPD juga sama. LKPD-nya harus variatif. Karena ini mengakomodir apa istilahnya ya, diferensiasi yang ada dalam peserta didik. Ada peserta didik yang bergaya belajar visual, audio, kinestetik. Semuanya harus difasilitasi. Targetnya peserta didiknya seperti apa? Sampaikan di sini model pembelajarannya. Nah, sampaikan. Nah, berikutnya ke komponen inti dari pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Salam. Tujuan pembelajaran ABCD ini. Nah, melalui penayangan video apa, Rek? Halo, suaranya jangan di mute, di unmute. Melalui, kalau ini komponen ABCD, melalui penayangan video ini apa? Apa B, apa C, apa D? Oi, ya apa sih? Apa, Rek? Visual, Melalui Bu. penayangan. Kayak belajar visual. Duh. Behavior. Oh. ABD, Rek, melalui penayangan video, melalui fasilitasi pendidik, melalui diskusi kelas, melalui diskusi kelompok. Iki A, B, C, apa D? Action. Ah. Condition, Bu. Eh? Condition. Condition atau C. Peserta didik kelas 10. A, B, C, apa D? Audiens. Audien. Mampu mempresentasikan hasil pengamatan terkait penelitian sejarah. Behavior. Behavior plus materi. Degree-nya apa yang tujuan pembelajaran nomor 1? Degree-nya apa yang tujuan pembelajaran nomor 1? Secara kritis. Penulisan sejarah secara kritis, Bu. Awas loh ya, posisi itu harus Anda pahami. Kalau di PPG, komponen A, B, C, D-nya ini harus lengkap. Jadi harus masuk semuanya. Nah, begini, C-nya di depan. C ini tergantung apa, Bu? Tergantung pada model pembelajaran yang Anda pilih. Kalau kamu pakai problem based learning, ya ini sintak problem based learning. Nomor 1, mengamati, mengidentifikasi masalah. Melalui apa? Penayangan video. Nomor 2, mengumpulkan sumber. Melalui apa? Fasilitasi pendidik, diberi varian ini. Dan seterusnya, ini merupakan sintak dari model pembelajaran yang Anda pilih. Berikutnya, B, pemahaman bermakna. Setelah komponen tujuan tadi. Pertanyaan pemantik. Nah, ini disiapkan semua. Berikutnya, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini sintak dari model pembelajaran yang Anda pilih. Ini tadi apa nih model pembelajarannya, Mbak Rara ini? Problem based learning. Metodenya diskusi, tanya jawab, penyelesaian masalah, kolaborasi. Maka ini sintak dari P
BN. Orientasi peserta didik pada masalah. Yang mana? Memberikan ini sintaknya nih. Nah, awas. Ada hal penting yang harus Anda perhatikan di aktivitas pada saat sintak ini. Di aktivitas pendahuluan itu ada kalau dulu ada di standar proses ya. Paling tidak ada 4 aktivitas. Aktivitas yang pertama apa? Menyiapkan peserta didik untuk menyiapkan baik mental maupun fisik peserta didik untuk belajar. Kemudian yang kedua, setelah menyiapkan mental dan fisik, membuat kaitan. Membuat kaitan itu ada 2 versi. Kalau versi kurikulum lama, membuat kaitan itu dikaitkan dengan materi sebelumnya. Kalau kurikulum baru enggak. Dikaitkan dengan kondisi kontekstual yang ada di sekitar peserta didik. Jadi membuat kaitannya itu dikaitkan dengan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang ada di sekitar peserta didik. Berikutnya setelah membuat kaitan, biasanya diawali dengan pertanyaan pemantik ya membuat kaitan itu. Yang ketiga, memberikan acuan. Memberikan acuan itu dengan cara bagaimana, Bu? Ini fardu ain. Anda harus menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi aktivitas di sini yang kalau di Mbak Rara ini diklasifikasi menjadi orientasi, persepsi, motivasi, kemudian memberikan acuan. Ini fardu ain. Paling tidak menyampaikan tujuan pembelajaran plus menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi paling tidak ada 2 hal. Nah, di sini tadi yang orientasi ini menyiapkan peserta didik baik secara fisik maupun psikis untuk siap belajar. Berikutnya yang di apersepsi ini ada aktivitas membuat kaitan. Kalau di sini mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya, membuat kaitan dengan kondisi yang ada di sekitar peserta didik ataupun membuat kaitan dengan kalau di kurikulum lama dengan materi sebelumnya. Itu tapi wes kuno. Kamu jangan anak-anak masih ingat apa yang telah kita pelajari minggu yang lalu. Kak Efrey wes ya tobatan suka. Jangan seperti itu paradigma kurikulumnya zaman Bu Nurul kuliah. Kalau zaman sekarang enggak, yang ditanyakan adalah apa yang relate dengan kehidupan sekitar anak. Jadi misal Anda di Surabaya, di Jember akan menjelaskan terkait dengan peristiwa, misalnya peristiwa apa? Peristiwa sejarah apa? Misalnya karena ini topiknya tentang penelitian sejarah ya, maka Anda bertanya kepada peserta didik, anak-anak coba cermati apa yang ada di sekitar kita sekarang ini. Apakah ada peninggalan-peninggalan sejarah yang penting yang masih bisa kita lihat saat ini? Jadi memicunya itu dengan ini yang membuat mata pelajaran sejarah itu menjadi penting. Karena apa? Kalau tidak dihubungkan dengan kebutuhan anak saat ini, nggak penting belajar sejarah tuh ngapain sih orang kurang pekerjaan, menghidup-hidupkan dendam di masa lalu. Kan ngono pikirannya. Apalagi anak-anak sekarang itu semuanya pragmatis. Jadi tidak boleh dikatakan hedonis ya. Semua pemuda sekarang ini pragmatis. Jadi dia hanya berpikir apa yang menguntungkan dirinya. Dia hanya berpikir terkait dengan apa yang sesuai dengan kehendak hatinya. Di luar itu tidak dipikirkan. Sehingga Anda menjadi pendidik itu nggak boleh baperan. Misalnya tadi Bu tanya, Stanley, apakah masih ingat ini? Lupa Bu.
Jangan baper, beh. Kok mata pelajaranku gak dieling-eling sih? Enggak boleh. Itu realita. Anak-anak zaman sekarang ini ya just in time, apa dibutuhkan sekarang diusahakan, setelah itu lupa. Sehingga nggak boleh apa istilahnya ya, Anda strateginya itu tadi. Anda harus mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan kontekstual yang ada di sekitar anak. Kalau tidak, wis ra direken karo anak-anak. Berikutnya Ibu lupa tadi ya, tadi kan 4 ya. Menyiapkan peserta didik, kemudian membuat kaitan, memberikan motivasi. Nah, ini penting ini. Memberikan motivasi ini terkait dengan urgensi materi yang akan Anda ajarkan, materi yang akan Anda belajarkan dengan kehidupan anak sekarang ini. Karena kalau tidak Anda relate-kan dengan kehidupan anak saat ini, gak digabres we. Mang gue pikirin ibu ini ngapain sih ngomong gak penting amat gitu ya. Karena anak itu merasa sesuatu penting atau tidak, itu tergantung kepada kebutuhan dia. Nah, kamu saja yang sudah mahasiswa, sudah mau terjun ke dunia kerja saja kadang-kadang juga nggak tahu apa kepentingannya. Sehingga keberadaan dosen di sini mengingatkan kepada Anda, ini penting bagi Anda. Ayo, lek gak ngono ya apa gunanya nek dosen gitu. Jadi kalau dosen tidak memberikan pencerahan, tidak memberikan hal baru terkait dengan apa kompetensi yang harus Anda bisa, ya nggak benar. Karena apa? Ya kan tugasnya itu. Perkara Anda nanti menjadi cerah atau tidak, itu depend on yourself. Itu. Jadi itu yang harus Anda pikirkan. Bagaimana membuat peserta didik yang notabene tidak tentu. Anda tempatkanlah diri Anda sendiri pada saat SMA. Oh, senang belajar sejarah. Senang Bu, kalau nggak senang saya tidak jadi mahasiswa sejarah. Lah itu kebetulan, tapi lihat teman-teman sekitarmu. Apakah mereka senang belajar sejarah? Tugas Anda sebagai guru sejarah harus membuat mereka senang belajar sejarah. Makanya seharusnya guru atau dosen sejarah itu attitude-nya baik, karakternya baik, menyenangkan orang lain. Karena kalau tidak, sapa sing gabres, sapa sing seneng. Dosennya yang jelei, dosennya lo jelei kok Bu Nurul, aku ya males. Gurune lo EGP, kayak cinta gak ngurus, aku ya males. Kayak Bu Dinda lho, gak ngurus. Bu Windy lho, kayak Pak Aryo iki lho. Nah, jadi abot tadi dosen atau guru sejarah itu. Anda harus memiliki karakter yang baik, good looking, karakternya baik, attitude-nya baik. Oleh ora wis mata pelajarane peteng dedet, rupamu peteng dedet, ya wassalamualaikum begitu. Jadi fardu ain itu. Sing saiki durung pinter maca ya maca. Kemarin Ibu datang ke sekolah diwaduli sama guru pamong. Mbak, bocah iki tas teko ya. Alise iki lho kelet dadi siji. Wedakane ora. Terus tak omongi kowe iki maca Nduk. Alise iki sing kelet iki dicukur iki. Terus dibenakne, dikandelne sithik. Terus wedakan. Pakai lipstik, malu Ibu saya kalau maca-maca. Nggak boleh. Anda pernah melihat Bu Nurul kuliah walaupun Zoom meeting begini asal-asalan? Macaku lho, kudungku mesti ya kudung resmi ngene iki. Gak pernah kan kudung selobokan, kudung kok mukena itu. Karena saya menghargai diri saya sendiri gitu ya. Memberi contoh kepada Anda, nggak boleh sembarangan. Jadi nanti penampilan nomor 1, performansi nomor 1. Habis itu kompetensi. Gak oleh guru sejarah beladus sing lanang-lanang gak adus ambune adus tapi rambine gak salin, rambune gak enak. Oh, tak jewer. Bukan anak Ibu seperti itu. Saya nomor 1 itu kayak ngono kuwi.
Sehingga sorry, mohon maaf kalau mungkin banyak ya dosen-dosen muda nggak seneng karo ibu karena apa? Ngerokok aku nggak seneng. Lek ngerokok aja neng lah ruangan AC kok yang ngerokok, ya Allah ya Karim. Hilang ambekanku. Ya kan dia nggak merasa oh dia seneng ya yang kancane jadi korban gitu. Jadi kita menjaga lah bahwa hidup bersama itu ya bagaimana caranya agar kesenangan kita tidak mengganggu kesenangan orang lain. Jangan sakarepe dhewe, sakarepe dhewe babano kowe sapa Bu? Bu. Kan Ibu Nur sekarang gak menjabat, lah sakarepku aku saiki berkuasa. Engkresemen bayek wingi sore kita belajar melaku aja kok petita-petiti gitu ya. Kamu hati-hati bersikap itu ya. Orang sombong itu ndelok dhisik gitoke. Lek wis hebat ya oleh lah. Karepmu masih arepe mledingi silit ning ngarepku ya karepmu lek wis hebat. Lek masih belum hebat, orang hebat aja nggak boleh sombong, apalagi nggak hebat. Sombong sih kok sombong nih opo? Bondo dunyane wong tuamu. Yo isin dah. Jadi pesan ibu nomor siji hati-hati saiki sing durung bisa menjaga. Gak harus mahal, tapi baju gak mahal itu bau gampangan. Jadi yang cewek-cewek hati-hati. Kan banyak ya baju 30.000, 50.000, 75.000. No atuh ambune rek. Kuwi digawe sedilut ae kelekmu ngabar nang ndi kuwi. Dibeli baju yang adem yang katun itu, Pak. Apa mahal-mahal dikit gak apa-apa. Kalau untuk praktek mengajar, jangan beli yang yo Bu, yo gak duwe duit lah Bu. Ya sesuk lek bar ngene kan riyo minta ibuke. Pambi sing, Bu, sing agak mahal Bu. Digawe praktek mengajar Bu, batike sing apik Bu ben gak mambu. Karena kamu di situ di sekolah seharian, lek mambu yo mumet kancane ning sekitarmu ini. Itu nomor satu itu. Sehingga pada saat ini loh nak pentingnya guru itu harus menjadi role model. Sehingga Anda harus hebat, Anda harus punya prestasi. Lek gak iso ya apa memotivasi? Iya apa tidak? Iya apa tidak? Nggih, Iya, Bu. Bu. Yo ijo aja nih. Awake dhewe kok inspirasi bagi anak-anak kita. Harus menjadi role model bagi peserta didiknya. Ini memberi motivasi, berikutnya memberikan acuan, tadi Pak tidak ada dua. Tujuan pembelajaran dan menyampaikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan inti ini isinya adalah sintak model pembelajaran yang Anda pilih. Kalau Anda pakai PBL tadi, maka intinya sini ya sintak PBL. Ada 5. Orientasi peserta didik pada masalah, kemudian organisasi peserta didik untuk belajar, kemudian yang ketiga membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi aktivitas sintak ada di mana? Dinda Chandrawidaya. Nggih pun apa suaranya sampean putus-putus Bu, sinyal saya jelas. Oh, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di mana, Vindi? Ada di inti, Bu. Ada di kegiatan inti. Nadia Sofiatul Kolbi. Pendahuluan mau isinya apa ya, Dok? Nadia, Iya, Bu. pendahuluan tadi isinya apa saja, Nak? Mulai wis, dadi bedek-bedeki minggat kabeh kali arek 24 iki. Apa enak?
Coba siapa jenenge? Eh, siapa yang pakai laptop? Screenshotan. Iki ya yang dianggap masuk, yang nggak ada ya sudah dianggap nggak masuk. Apa mahasiswa untuk Beirut nih? Ibu permisi, ini di SS ulang. Iyalah, pada minggat. Ah, ya sibuk aja. Nggak sopan. Ah, yes. Coba Radian Haryo, apa saja Haryo yang ada di aktivitas pendahuluan tadi? Suka elemen, Bu. Muhammad Ferry, pendahuluan tadi ada 4 apa saja, Fer? Loh, Fer, kamu dengar suara Bu dulu nggak, Fer? Fajar Hidayat, apa saja Fajar? Orientasi, apersepsi, memberikan acuan, seperti itu, Bu. Ada 4 tuh tadi yang Ibu sampaikan. Apa saja? Ya, apersepsi, orientasi ya. Orientasi dulu, terus apersepsi, terus apa ya, Bu? Eh, ah, Sofia, Sofia L, apa saja? Anu Bu, orientasi, apersepsi, motivasi, sama pemberian acuan. Kalau yang Ibu katakan tadi, itu kan yang ditulis di Mbak Rara. Yang Ibu katakan tadi ada 4 apa saja, Sofia? Nomor 1, yang di tahap Orientasi, Bu. bukan, apa namanya itu? Aktivitas apa yang ada di orientasi itu? Pembukaan, Ibu, pembukaan di kelas. Pembukaan. Ada yang mau bicara? Silakan. Terus? Terus? Memberikan motivasi. Berikutnya yang keempat. Loh, membuat kaitan tangan tadi di aktivitas yang kedua. Yang keempat apa aktivitasnya? Menyampaikan Berikan? tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Iya, itu memberikan apa itu? memberikan acuan. Memberikan Acuan, Bu. Aktivitas memberikan acuan itu ada 2, apa dan apa? Minimal ada 2, apa dan apa? Menyampaikan tujuan pembelajaran dan pertemuan yang berlangsung, Bu. Menyampaikan tujuan pembelajaran sama Pada pertemuan yang berlangsung, terus mengajukan pertanyaan yang merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. memberikan acuan untuk mengajukan pertanyaan. Oh. Memberikan acuan ada 2 aktivitas tadi. 1, menyampaikan tujuan pembelajaran. 2, Kompetensi inti, Bu. Bukan, Bu. Acuan kompetensi, Bu. 2 apa? Apa, Ji? Memberitahu materi.
Iya, menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Itu fardu ain, yang lain-lainnya tambahan. Kalau itu tidak ada, juga iso. Jadi ada dua tadi, itu di aktivitas pendahuluan. Aktivitas kegiatan inti, apa isinya? Siapa yang mau bicara? Aktivitas kegiatan inti apa isinya? Loh, Sesuai sintak model Pemberian materi, Bu. masing-masing. loh, pemberian materi. Sintaks model pembelajaran. Oke, aktivitas atau kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran sesuai dengan sintaks model pembelajaran yang Anda pilih. Nah, sekarang aktivitas penutup. Kegiatan penutup, coba ditayangkan lagi. Kegiatan penutup itu paling tidak aktivitasnya menutup itu ya. Ini enggak lengkap punyanya Mbak Rara ini. Yang pertama, aktivitas memberikan kesimpulan. Yang kedua, memberikan evaluasi. Jadi itu fardu ain harus ada. Aktivitas memberikan evaluasi. Kesimpulan, evaluasi. Setelah itu umpan balik. Umpan balik itu Anda memberikan apa istilahnya ya, terkait dengan hasil evaluasi tadi direview. Memberikan umpan balik. Apakah sudah benar hasil pembelajaran berdasarkan hasil evaluasinya. Setelah itu aktivitas refleksi. Refleksi. Berikutnya baru memberikan apa istilahnya tugas untuk pertemuan berikutnya. Jadi kesimpulan, evaluasi dan umpan balik, refleksi, kemudian menyampaikan kegiatan pada pembelajaran minggu depan. Paling enggak ada 5 hal tadi. Selain aktivitas-aktivitas ini, mulai dari komponen-komponen yang sudah disebut tadi, Anda juga harus membuat lampiran. Lampiran itu isinya apa? Lampiran 1 bahan ajar atau materi pembelajaran. Lampiran 2 LKPD, lembar kerja peserta didik. Lampiran yang ketiga media pembelajaran. Lampiran yang terakhir instrumen penilaian. Ada berapa lampiran Umi Asmakul yang Ibu sebut tadi? 4, Ibu. Apa saja, Nak? Lampiran pertama bahan ajar, kedua LKPD, lampiran ketiga media pembelajaran, lampiran keempat instrumen penilaian. Oke. Nah, itu yang harus Anda penuhi. Selain komponen-komponen inti yang ada di aktivitas dalam modul ajar. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini?